Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur kabeh. Sugeng rawuh di channel M10T8. Di sini kita nguri-uri kawruh Jawa, membahas weton, jejak sejarah leluhur, laku kejawen, dan makna mantra dengan hati yang bening. Bukan untuk pamer kesaktian, bukan untuk menebar ketakutan, tapi untuk eling lan waspada, memahami jati diri, dan luwih cedak marang Gusti. Jika hatimu terpanggil oleh suara leluhur, monggo, kita belajar bersama. Salam rahayu. Wong wilahing sekaring bawana langgeng. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, saudaraku dimanapun berada di Nusantara khususnya. Ini kemarin saya nge-share yaitu tentang keilmuan tentang mahabbah ya, atau pengasihan umum maksudnya. Terus ternyata banyak komentar yang ada di dalam video saya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yaitu tentang masalah pemagaran atau untuk membatalkan atau untuk penetralan energi negatif, entah itu dari sihir, dari santet, atau sebuah penyakit yang masuk ke dalam diri manusia yang berhubungan dengan non medis khususnya. Jadi ini doa khusus untuk non medis ya, doa untuk yang berhubungan dengan kegaiban, doa yang berhubungan dengan penyakit non medis. Ini perlu juga perlu untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis atau dunia yang penuh persaingan. Jadi dunia yang penuh persaingan itu adalah menghalalkan segala cara untuk menghancurkan musuhnya, maksudnya musuh entah itu musuh bisnis atau musuh-musuh yang lainnya. Ini sangat penting juga, dan tapi doa-doa seperti ini tidak mengalahkan ayat-ayat Al-Quran ya. Ini adalah doa-doa yang diberikan guru-guru, ulama-ulama terdahulu dan masih terjaga sampai sekarang. Alangkah baiknya kita menggunakan perbendengan-perbendengan itu, menggunakan ayat-ayat Al-Quran seperti membaca ayat kursi, terus perbendengan atau yang terkenal itu yaitu Ruqyah Mandiri, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini terserah ya, terserah mau pakai yang mana silahkan, tapi saran saya kita menggunakan Al-Quran, dan ini saya akan menerangkan tata cara, yaitu untuk pemagaran diri biar terhindar dari serangan-serangan yang berbau mistis atau berbau gaib, entah itu santet, teluh, pengasihan, pelet, atau lainnya, dengan menggunakan doa-doa para ulama terdahulu yang sudah diijazahkan kepada santri-santrinya. Jadi doa ini bisa diamalkan setiap malam setelah mau tidur, ketika mau tidur dibaca 40 kali, atau kita baca setelah habis sholat, dibaca bisa 40 kali, bisa 21 kali, 11 kali, atau 7 kali, bahkan bisa dibaca 3 atau 1 kali. Yang penting amalan itu adalah keikhlasan, bukan keterpaksaan ya. Amalan-amalan itu akan terwujud ketika kita ikhlas mengamalkan dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Pencipta.
Jadi ketika Anda berhadapan dengan sebuah penyakit atau sebuah masalah yang berhubungan dengan santet, dengan kiriman atau apapun itu, atau usaha kita ditutup orang, atau mungkin usaha kita itu dihancurkan dengan tumbal-tumbal, itu bisa dihancurkan dengan doa ini. Yang penting kita baca istiqomah setiap hari, dan nanti kalau ingin pembersihan kita bisa melakukan dengan membacakan ke air atau ke garam atau pemagaran melalui benda, melalui media seperti batu, seperti age, atau ditulis di kertas lalu ditempel di ruangan, entah itu rumah atau toko atau tempat usaha kita yang lainnya. Atau kita membuat yang namanya air asma, itu juga bisa. Ketika ada orang terkena penyakit, didiagnosa, ketika didiagnosa itu ternyata dia mempunyai penyakit non medis, itu bisa kita gunakan seperti itu. Menggunakan doa-doa seperti yang akan saya ajarkan setelah ini. Untuk tata caranya masih sama, yaitu sebelum mengamalkan itu kita membaca wasilah dulu. Wasilah nanti akan saya tulis di deskripsi. Wasilah lengkap, tata cara lengkap itu nanti akan ditulis, saya tulis di deskripsi ya. Untuk teman-teman yang ingin mengamalkan silahkan, nanti kalau ingin mengamalkan silahkan komentar di kolom komentar dengan ketikan kopi itu, insya Allah nanti sudah menyambung kepada sanad-sanad saya. Yang pertama yaitu wasilah dulu. Setelah wasilah terus membaca sholawat 100 kali atau lebih. Setelah itu membaca wa afdalus sahirina wa mukrahum bi izzati qahar bi sir abdulat. Dibaca itu setiap malam 40 kali ya, setiap malam 40 kali istiqomah. Insya Allah nanti akan dijauhkan dari terhindar dari malapetaka seperti sihir, santet dan sejenisnya, atau ketika kita dalam terkena sihir, pelet dan lain-lain, nanti akan terhindar dari itu semuanya. Dan ini sangat bermanfaat ya, sangat luas manfaatnya ketika kita mengamalkan ini, dan kita bisa menolong diri kita sendiri dan untuk orang lain. Contohnya ketika kita ada teman kita kesurupan, atau mungkin orang yang terkena penyakit-penyakit yang berbau mistis atau non medis, maka siapkan yaitu air. Terus setelah membaca wasilah, yang di dalam salah satu wasilah itu nanti kita sebutkan namanya yang terkena penyakit tersebut, penyakit non medis tersebut. Setelah dibacakan Fatihah, jangan lupa membaca sholawat dulu. Kalau terpaksa atau kepepet bisa membaca sholawat 1 kali, lalu bacakan wa afdalus sahirina wa mukrahum bi izzati qahar bi surat, lalu dititipkan. Bisa dibaca 1 kali, 3 kali atau 7 kali, lalu dititipkan di air tersebut. Setelah selesai nanti bisa dibuat mandi, bisa dibuat minum ya, bisa dibuat minum. Dan bilang kepada orangnya, sisakan air sedikit, ketika mau habis nanti dituangkan air lagi, air yang baru. Jadi nanti bisa berulang-ulang digunakan setiap hari, seperti itu. Atau mungkin kita tulis ya, kita tulis di kertas untuk perbentengan diri, perbentengan rumah, perbentengan usaha kita, toko dan lain-lain. Nanti ditulis di kertas. Nulisnya bagaimana? Nulisnya tetap kita menggunakan wasilah dulu. Setelah menggunakan wasilah, membaca sholawat 100 kali atau lebih, baru kita tulis ya, kita tulis di kertas. Setelah kita tulis di kertas, lalu kita lipat lalu kita tempelkan di atas pintu atau di tempat rumah atau lahan atau mungkin toko, tempat usaha yang lainnya, seperti itu.
Dan juga bisa kita menggunakan asmanya itu ditiupkan di batu, di media-media seperti ake, cincin, kalung dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan asma yang kita tiupkan di media itu harus dibaca banyak ya, setidaknya 313 kali. Setelah dibaca 313 kali lalu kita tiupkan di batu tersebut. Setelah semua selesai itu nanti dikerjakan 3 hari, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis ya, 313 kali selama 3 hari. Apakah satu malam? Bisa satu malam juga bisa. Yang penting itu keikhlasan, jangan ada keterpaksaan. Tapi lebih bagusnya itu 3 hari atau 11 hari atau 40 hari seperti itu lebih bagus ya kalau 40 hari. Terus ketika kita berhadapan dengan orang kesurupan, kalau kita tidak menggunakan air itu juga bisa kita menggunakan tiupan ya. Ketika ada orang kesurupan terus kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim wa abdultus sikhrasa kirina wa makrohum bi'izati qoharbi sirabtola. Terus kita fokuskan kepada badannya si pasien tersebut. Yang penting kita niatkan untuk mencabut ya, ketika ada makhluk yang merasukinya kita cabut, entah itu dari ubun-ubun ya, dari ubun-ubun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita bacakan dulu atau sikhrasa kiri nama krom beizati koharbi sirablat. Terus kita niat mencabut yang ada di dalam tubuhnya seperti mencabut rumput ya. Intinya hanya membayangkan kita mencabut makhluk-makhluk yang mengganggu di dalam tubuhnya si pasien. Terus kita cabut Bismillahirrahmanirrahim, kita cabut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita cabut ini membuangnya jangan sembarangan ya, membuangnya itu jangan sembarangan. Kita bacakan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa was-sami'ul alim. 3 kali tahan nafas, 4 kali tahan nafas, terus kita tiupkan ke arah langit, yaitu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita tiupkan seperti itu. Ya, jangan lupa membaca sebelum mencabut, membaca wa abdultus sikhrasa kirina wa makrohum bi'izati qoharbi siru abdulat. Terus ketika kita sudah tarik terus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa was-sami'ul alim. 4 kali tahan nafas, terus kita tiupkan ke atas langit. Niatnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu diri kita, tidak kembali kepada diri kita, tidak kembali kepada keluarga kita, dan tidak kembali kepada si pasien tersebut. Seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan menggunakan media-media jarak jauh, itu juga bisa ya. Kita mengobati orang kesurupan jarak jauh itu juga bisa menggunakan itu. Yang paling penting itu ketika masih bisa membaca, kita suruh untuk membaca, dibuat wiridan setiap malam, dibaca 40 kali setiap malam. Itu malah sangat bagus ya untuk dirinya sendiri, dan untuk diri orang lain itu nanti bisa membantu. Jadi kita bisa membantu ketika ada orang-orang yang membutuhkan kita menggunakan doa-doa tersebut. Dan juga bisa kita membentengi anak turun kita, anak-anak kita itu menggunakan berdoa setiap malam. Ketika wiridan itu dibaca 40 kali dengan niat untuk memohon kepada Allah untuk perbentengan diri kita dan kepada seluruh keluarga kita atau anak-anak kita. Jadi ketika wiridan, ketika mengamalkan itu setiap malam, diniatkan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Jadi nanti sudah otomatis semuanya itu terlindungi ya, sudah otomatis semuanya itu terlindungi. Ketika ada serangan itu nanti akan hancur dengan sendirinya ya. Waktu itu sikhrasa kirina, ketika ada sihir yang masuk nanti akan hancur dengan sendirinya. Untuk teman-teman yang kurang paham nanti bisa bertanya di komentar ya.
bisa bertanya di komentar. Itu juga untuk bisa membersihkan katakanlah tempat-tempat rumah ya, rumah-rumah yang sudah terkena sihir-sihir itu, supaya bersih. Itu nanti bisa nanti dibacakan ya, nanti siapkan air ya, siapkan air dan garam, siapkan air dan garam. Setelah siap semuanya, nanti wasilah dulu, wasilah membaca wasilah. Setelah itu membaca sholawat 100 kali atau lebih. Setelah itu dibacakan asma tersebut, doa tersebut, wa abdul sikhra sahirina wa makrohum bi'izzati kuharbi surabtulat. Dibaca pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Setelah itu dibaca 40 kali, lalu ditiupkan di ember yang sudah dipenuhi dengan air dan garam. Atau bisa ditambah dengan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, atau untuk ayat-ayat pembatal sihir lainnya ya. Setelah semua selesai nanti bisa dibuat siram-siram halaman, bisa dibuat ngepel ya, termasuk rumah-rumah kita itu harus dipel semuanya, dipel menggunakan air asma tersebut. Terus untuk tembok-tembok bagaimana? Tembok-tembok itu kita bisa menggunakan semprotan, dimasukkan di semprotan lalu kita semprot semuanya ya, kita semprot. Nah, kalau ingin hemat itu airnya itu disisakan ketika masih sedikit, nanti ditambahin untuk kedepannya ya, untuk buat ngepel lagi, untuk buat siram-siram rumah. Itu nanti insya Allah ketika ada energi negatif, ketika ada serangan-serangan yang berbau mistis, berbau gaib, nanti akan hancur dengan sendirinya ya, akan hancur dengan sendirinya. Tapi jangan niat, intinya ketika kita menggunakan asma-asma netral itu, kita jangan niat untuk mengusir ya, biarkan saja, niat lillahi ta'ala gitu saja, niat lillahi ta'ala, lalu kita buat ngepel. Setelah dipel lalu disiram-siram, disemprot-semprot ke tembok-tembok rumah itu. Di tembok-tembok itu bisa kita semprot-semprot, insya Allah nanti akan hancur dengan sendirinya. Atau kita bisa buat untuk ketika orang kesurupan ternyata frontal ya, kita cukup berhadapan dengan dia, terus kita bisa menggunakan telunjuk kita, terus kita membacakan wa abdul sikhra sahirina wa makroh bi'izzati kuharbi surabtulat, wa abdul sikhra sahirina wa makroh bi'izzati kuharbi surabtulat. Terus kita menggunakan ayo keluar, kalau tidak keluar saya akan bacakan terus sampai kamu hancur, seperti itu. Terus kita bacakan wa abdul sikhra sahirina wa makroh bi'izzati kuharbi surabtulat, seperti itu. Insya Allah nanti akan sadar dengan sendirinya, yang ada di dalam tubuhnya nanti akan keluar dengan sendirinya, seperti itu ya. Yang penting satu, yaitu keikhlasan kita menolong orang, keikhlasan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan lupa ketika kita berhadapan dengan seperti itu, jangan lupa kita perbentengan dulu ya. Ketika kita membacakan itu diniatkan untuk membentengi kita juga, atau kita menggunakan perbentengan seperti membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas dulu, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lalu kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh. Intinya ketika kita mengobati orang, atau ketika kita menetralisir, membersihkan rumah orang, itu diniatkan juga untuk perbentengan kepada diri kita, perbentengan kepada seluruh keluarga kita. Intinya untuk apa? Intinya untuk supaya ketika kita membersihkan tempat-tempat seperti itu, ternyata di situ memang ada jin yang jahat, itu nanti kan akan dendam. Supaya apa? Supaya dia itu tidak dendam kepada kita dan dendam kepada seluruh keluarga kita, anak-anak kita. Itu hanya kewaspadaan saja ya, kewaspadaan saja. Karena apa? Karena kita itu juga makhluk yang lemah, dalam arti kita juga tidur ya, kita juga tidur, kita membutuhkan tidur. Nanti akan dicari apa itu namanya, hari apes kita. Tapi kita jangan takut ya, karena kita itu adalah manusia yang lebih tinggi derajatnya ketimbang makhluk-makhluk yang lainnya. Intinya jangan takut ya, jangan takut, karena makhluk-makhluk itu tidak bisa membunuh kita. Makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa membunuh kita. Yang bisa membunuh kita itu adalah, yang mengambil nyawa kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah takut, tapi kita waspada. Waspada itu jangan sombong
Jangan sombong dengan diri kita. Intinya adalah lillahi ta'ala semuanya. Jadi apapun yang kita bantu ya, membantu kita atau menyembuhkan diri kita sendiri atau membantu orang lain, intinya apa? Intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Biar apa? Biar tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Contoh seperti ada pasien ketika kita doakan wa abtutusih rasa kiri nomong krombi sitiko harbi syarabat, kita tiba ternyata sembuh, ternyata sadar. Nah itu kan terus nanti timbul rasa sombong, yaitu waduh ini mandi, waduh ini manjur ya, saya doa saya manjur. Lah itu yang tidak diperbolehkan, itu sangat bahaya. Makanya sebelum kita melakukan membantu orang harus ditata dulu hati kita supaya tidak ada kesombongan. Karena apa? Karena keberhasilan 100%, keberhasilan 100% itu hanyalah Allah ya, Allah yang menentukan, Allah yang mengabulkan. Silakan di-share sebanyak-banyaknya bila apa itu namanya konten ini menarik, bila konten ini bermanfaat. Silakan copy itu bila ingin mengamalkannya ya, supaya bermanfaat bos, supaya bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Silakan di-share, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.